Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pembuatan gasifier. Gasifier ini skala kecil, ini untuk penelitian kami di Institut Teknologi PLN. Nah, ini jadi masuk cuma skala kecil ya, ini skalanya kecil. Ini kemarin target kami 5000 watt. Jadi tapi untuk update yang terakhir ini kami kemarin coba kuat di 1200 watt. Nah, mungkin untuk paparannya kurang lebih seperti ini. Mohon izin, saya Fendi Antono mewakili tim, yaitu Bapak Arif, saya sendiri, Bapak Prayudi, dan Ibu Roswati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pimpinan dari ITPLN yang sudah mensupport penelitian kami, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik 5000 watt berbahan bakar arang limbah perkebunan kelapa sawit dengan metode gasifikasi tanpa blower. Nah, ini latar belakang kami. Jadi masyarakat membutuhkan listrik untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi memang listrik sudah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kita untuk saat ini. Nah, dengan melihat kondisi geografis di Indonesia, itu ternyata saat ini ada daerah yang belum teraliri listrik. Nah, ini contohnya kami pernah diundang di Banyuasin di Palembang. Sampai saat ini mereka belum menikmati aliran listrik dari PLN. Jadi mereka untuk saat ini swadaya menggunakan genset. Misal kemarin kita tanya ke salah satu warga, jadi dalam gensetnya beroperasi itu dari jam 6 sore sampai misal jam 6 pagi. Harga solar di wilayah tersebut bisa sampai 8.000 per liter. Dalam semalam itu bisa menghabiskan 5 liter. Jadi dalam satu hari mereka membutuhkan sekitar 40.000 rupiah per hari. Kalau misal dikalikan dalam satu bulan bisa 1 juta lebih, seperti itu. Nah, terus kita juga pernah pengabdian masyarakat di daerah perkebunan sawit di Riau. Jadi di dalam perkebunan sawit itu biasanya di tengah-tengah itu ada perkampungan karyawan yang mungkin jumlah rumahnya mungkin 10 sampai 20 lah, seperti itu kurang lebihnya. Yang untuk saat ini mereka tetap swadaya juga, mereka kolektif pakai PLTD, dan di daerah tersebut itu terkendala akses untuk pembelian solarnya, padahal di sekitar mereka mempunyai banyak biomasa yang bisa kita manfaatkan, seperti itu. Nah, ini latar belakangnya tinggi biaya untuk membeli bahan bakar dieselnya. Terus selanjutnya, nah padahal di sana limbah perkebunan itu melimpah dan belum termanfaatkan. Nah, secara nasional Indonesia mempunyai target bauran IBT sekitar 23% itu di tahun 2025, dan sekarang masih di angka 13%. Nah, ini tujuan dan manfaat penelitian kami, yaitu merancang dan membuat sebuah pembangkit listrik EBT skala kecil untuk daerah terisolir dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Terus yang kedua, harapan kami nanti prototipe ini dapat digunakan sebagai alat penelitian dan praktikum mahasiswa di BTE ITPLN. Terus berikutnya, jadi nanti mahasiswa, karena di ITPLN itu mahasiswa itu beragam asalnya, jadi
Ada yang dari kota, ada yang dari desa, ada yang dari pedalaman. Nah, ada mahasiswa yang dari pedalaman, harapan kami nanti bisa belajar alat ini, dan nanti setelah lulus mereka kembali ke daerahnya, mereka bisa membuat alat ini sendiri seperti itu. Karena alat yang kami bikin, yang kita buat itu emang sesederhana mungkin dan semurah mungkin, seperti itu. Nah, ini kurang lebih bagian-bagian dari alat yang kalian bikin. Jadi ini yang pertama reaktor ini bahan bakar limbah-limbah tadi, limbah perkebunan. Kita coba masukkan di sini, kita proses di sini, dia menghasilkan gas kita dinginkan di pendingin, terus kita lanjutkan. Jadi sebelum masuk ke genset kita filter dulu, ini dalamnya ada banyak bahannya. Nah, setelah bersih baru kita masukkan ke genset. Nah, ini genset kita menggunakan genset yang ada di pasaran. Ini menggunakan genset berbahan bakar bensin, gasolin. Nah, ini kurang lebih untuk alatnya seperti ini. Ini mohon maaf, ini volumenya saya kecilkan karena suara gensetnya lumayan kencang. Nah, ini suhu di dalam reaktor ini bisa sampai 1100 derajat Celcius. Ini gas yang dihasilkan, kita dinginkan di media air. Setelah dingin kita filter di sini. Nah, setelah filter ini langsung masuk ke genset. Genset kita menggunakan genset di pasaran, kita modif di saluran karburatornya. Nah, seperti ini. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan bensin untuk mempermudah ya, untuk mempermudah percobaan kita menggunakan bensin untuk start aja. Nanti setelah udah jalan, udah start, udah nyala, bensin kita bisa putus, langsung kita full pakai syngas dari gasifier seperti itu. Kalau emang nanti terpaksa di pedalaman, misalnya di dalam emang susah, bener-bener nggak ada bensin gitu ya, nggak ada BBM, bisa nanti kita coba cari genset ini yang pakai manual, jadi nggak pakai starter ini ya, aki, tapi pakai model yang tarikan, itu bisa. Jadi bisa 100% pakai syngas. Nah, karena ini pakai aki ya. Nah, ini voltasenya langsung. Nah, ini untuk dicoba kita menggunakan lampu pijar masing-masing 100 watt. Kita ini kalau ini 10, jadi ini 1000. Kemarin kita maksimal di 1200, jadi ada 12 lampu pijar ya 100 watt. Kita coba ditambah satu lagi 13.000. Ternyata gensetnya yang nggak kuat, karena untuk saat ini kita menggunakan genset yang kemarin yang ada ya, yang ada ini bekas lah, ini prinsipnya second. Ini kekuatan, kalau yang baru ini kekuatannya, daya yang dihasilkan itu spesifikasinya itu 2700, cuma kemarin waktu kita kasih beban 1200 gensetnya udah nggak kuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini percobaannya, waktu percobaan. Jadi temperatur di reaktor itu maksimal 1100. Kemarin kita pakai bahannya yang kuat sampai 1500. Terus untuk konsumsi bahan bakar arangnya itu 2,3 kg per jam dengan beban lampu karena kita pakai lampu pijar ya. Jadi bebannya maksimal kemarin masih di 1200. Nah, ini gambaran misal untuk pemanfaatan di area sawit. Jadi misal keluar outputnya 1200 watt. Jadi misal ada 20 rumah, masing-masing rumah itu ada 3 lampu LED ya, lampu LED yang masing-masing 10 watt. Ini misal totalnya
6000 watt misal, terus di jalan kita kasih ada 20 titik lampu jalan misal 10 watt juga, ini 200 watt totalnya, jadi total masih 800 ya, jadi masih ada sisa 400 watt seperti itu. Ini cuma gambaran ini ya, gambaran sederhananya. Nah, ini untuk perbaikan, jadi entah ini sepertinya kemarin di pendingin kayaknya ada pipa yang bocor, jadi masih ada sedikit air di pemipaannya. Nah, terus untuk ke depan sebenarnya ITPLN kita punya genset yang cukup besar. Jadi harapan kami, emang target kami 5000 minimal, 5000 watt keluarannya. Nah, ini mohon support dari Bapak Ibu pimpinan ITPLN. Jadi kita punya diesel 30 HP dan kita juga punya generator 15 kVA, dan harapan kami nanti untuk gensetnya kami bisa menggunakan ini. Nah, dengan ini kami mohon untuk support lebih. Kalau memang WTE di ITPLN memang tetap mau dilanjutkan, kita kembangkan. Kami berharap gasifier ITPLN tetap kita kembangkan, karena kenapa? Karena ini kemarin salah satu salah satu rekomendasi untuk gasifier. Nah, ini kemarin klien kita beli dengan menggunakan gasifier yang ini, belum dipakai. Kita kemarin baru kita coba di Bangka, di sebuah pulau. Ini kita bongkar, baru nyampe, belum dioperasikan, itu kondisinya seperti ini. Ini tutup radiatornya udah rusak, udah nggak layak pakai sekali, udah berkarat. Ini kemarin kita bongkar semua ini. Nah, ini kotorannya seperti ini, kerak-keraknya. Jadi kalau memang mau dilanjutkan untuk WTE nya, harapan kami jadi nanti kita tidak tergantung dari pihak lain, kita udah punya produk sendiri seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya kemarin kita bongkar itu seperti ini. Ini ada kerak di apa tadi ya, di filter apa ini sekitar di filter. Ini tadi teman-teman coba bongkar kondisinya. Asparator ada fulernya juga, tadi dalamnya kita coba bongkar kondisi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kami kalau emang masih dilanjutkan, jangan sampai nanti kita mengecewakan ini ya, kalau memang ini. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kalau kami tim ada salah, dan mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.